Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Pariji dengan NIM 23091060076. Pada hari ini saya akan menjelaskan teori bahasa dan otomata materi 1. Pertama, kita akan menjelaskan kedudukan teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer. Yang dimana di sini ada ilmu komputer mempunyai dua komponen utama, yaitu metode dan gagasan berdasarkan pengertian komunikasi, dan selanjutnya teknik rekayasa untuk merencanakan sistem komputasi meliputi perangkat kelas dan perangkat lunak, khususnya penerapan rencana dari teori. Baru teori graf atau bahasa dan otomata merupakan bagian pertama. Lalu ada spesifikasi dari sebuah bahasa pemrograman, yaitu terdapat 3, yaitu himpunan simbol alfabet yang bisa dipakai untuk membentuk program yang benar. Lalu selanjutnya ada himpunan pemrograman yang benar secara sikap. Selanjutnya ada makna dari program tersebut. Lalu secara teori, ilmu komputer diawali dengan jumlah perbedaan disiplin ilmu, yaitu teknologi elektronik yang mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain hardware. Lalu ada matematika yang bekerja berdasarkan logika. Selanjutnya ada ahli bahasa yang menyelidiki tata bahasa untuk mengatur language atau bahasa. Lanjut ada ahli biologi yang mempelajari neural network. Lalu ada spesifikasi dari sebuah bahasa pemrograman, yaitu himpunan simbol alfabet yang bisa dipakai dalam bentuk pemrograman yang benar. Selanjutnya ada himpunan program yang benar-benar syntax. Selanjutnya ada makna dari program tersebut. Lalu ada konsep bahasa dan otomata. Di sini terdapat 3, yaitu teori bahasa adalah konsep pada string alfabet dalam penyambungan karakter alfabet untuk membentuk suatu makna atau bahasa. Selanjutnya ada alfabet adalah himpunan simbol karakter tak kosong yang berhingga. Alfabet digunakan untuk membentuk kata-kata string di bahasa. Bahasa dimulai dengan alfabet. Alfabet dilambangkan dengan bentuk M seperti ini. Nah, selanjutnya ada string, ada deretan simbol dari alfabet di mana peluang simbol diizinkan. Contohnya seperti B, A, B, C, D. Nah, di sini ada string alfabet P, antara lain adalah A, B, C, D. Lalu B, 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 A. Lalu di sini kita membahas string lanjut. Dalam grammar dikenal simbol-simbol yaitu simbol terminal atau token. Ada simbol yang dilambangkan dengan huruf kecil dan simbol-simbol tersebut sudah tidak dapat diturunkan lagi. Contohnya A, B, C yang huruf kecil. Nah, selanjutnya simbol non-terminal atau variabel. Ada simbol-simbol yang dilambangkan dengan huruf besar dan simbol-simbol tersebut masih dapat diturunkan lagi. Contohnya seperti A, B, C dengan huruf besarnya. Lalu ada simbol awal atau start. Ada simbol awal yang biasanya dilambangkan dengan simbol S. Lalu ada 4, panjang string. Ada jumlah simbol di dalam string, bukan pada alfabet, dan pengulangan kemunculan simbol dihitung. Panjang string dilambangkan dengan W. Contohnya seperti ini. B0, A1, AA2, AAA3, AAB4. Lalu ada infinite string atau null string. Ada string yang mengandung simbol apapun. Biasanya lambangnya seperti 3 terbalik ini,
atau seperti ini. Lalu ada regulasi expression. Ada cara untuk mengekspresikan bahasa dengan hanya menggunakan operasi. Yaitu di sini ada empat operasinya, yaitu contonation, superscription, cleaning, closure, positive closure. Lalu kita lanjut ke pengertiannya. Kata otomata merupakan bentuk jamah dari automaton, berasal dari bahasa Yunani automatos, yang berarti self-acting. Dalam kamus Amerika Hetiger diartikan sebagai a robot, lalu on the hand helps in automatic of mechanical fashion. Dalam matematika, istilah otomatik terkait dengan teori mesin abstrak dapat didefinisikan secara sebagai otomata adalah mesin sekuension otomatis yang menerima input dan mengeluarkan output yang keduanya dalam bentuk diskret. Beberapa sistem dapat dibuat model otomata, antara lain penukaran uang, mode transisi data, kunci kombinasi, atau lalu ada parser, lalu ada compiler, dan lain-lain. Otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah hingga state, di mana state dinyatakan informasi mengenal input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Input dapat mesin otomatis dianggap sebagai bahasa yang harus dikenal oleh mesin. Selanjutnya, mesin otomata membuat keputusan dengan mengindikasi apakah input itu diterima atau tidak. Sebuah string input diterima bila mencapai start akhir atau final start yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Oke, lalu ada sifat-sifat otomata, yang dimana di sini ada terdapat dua, yaitu kelakuan mesin otomata mengandung pada rangkaian input yang diterima mesin tersebut. Yang kedua, setiap saat berada pada status tertentu dan dapat pindah ke status baru karena perubahan input. Lalu ada teori bahasa. Teori bahasa membicarakan tentang bahasa formal atau formal language, terutama untuk merancang komponen dan memproses naskah atau text processing. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Sebuah kalimat dapat sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah kata bahasa atau grammar. Ada dua hal yang penting yang terkait dengan bahasa formal, yaitu pembangkit kalimat atau generation, berkaitan dengan algoritma yang dapat dihasilkan semua kalimat dalam bahasa tertentu yang dikaji berdasarkan aturan bahasa tersebut atau grammar. Contoh penerapan pada bahasa pemrogram visual seperti Visual Basic, Deepin, Visual C, Java, NetBeans. Pemrogram tidak menulis kode pemrogram, tetapi kode tersebut dibangkitkan ketika sebuah aktivitas dilakukan. Misalnya, ketika pemrogramer memasang button pada sebuah form, maka nama variabel button dan prosedur aktivasi button akan dibangkitkan sehingga pemrogram tinggal mengisi kode intinya saja. Pengenalan kalimat atau registration. Pembuatan algoritma dapat mengetahui apakah suatu string S atau kalimat tersebut termasuk anggota himpunan bahasa L. Algoritma ini merupakan keanggotaan S dalam bahasa L berdasarkan aturan yang banyak terhingga. Jika belum memenuhi aturan bahasa, maka proses kompilasi akan dihentikan, biasanya dengan memberi pesan syntax error.
Oke, langsung aja ke contohnya ya. Otomata yang dapat diterima semua string asalkan stringnya tidak berurutan. Nah, kalau di sini kalau 0, 0, 0 dan akan diterima, ini juga 0, 0, 0, 1 diterima, 0, 1, 0, 0, 1 diterima juga. 1, 0, 1, 0 ini diterima. Nah, kalau satunya ada double seperti 1, 1, 1 ini ditolak, 1, 1, 1 ditolak, 0, 0 ini kosong, 1, 1, 0 tolak karena satunya double, 0, 0, 1. Lanjut aja ke itunya. Kita mulai dari start A. Start lanjut ke A. Nah, di sini kalau A-nya ke B, maka ininya jadi 1. Lalu kalau A-nya ke C, maka 0. Nah, lalu kalau B lanjut lagi ke B ke C, maka jadi 0. Di C sini dengan D ini final startnya, jadi akhiran tentunya, akhiran matanya tuh. Lalu ini kalau lanjut tadi ada looping, looping ke C lagi maka jadi 0. Nah, kalau C ke D maka hasilnya jadi 1. Nah, kalau D ke C maka hasilnya akan 0 lagi. Nah, lanjut di sini kalau B juga looping ke B maka 1. Nah, lalu di D juga nih kalau looping ke 1 maka looping ke D maka jadi 1. Jadi lanjut aja untuk contohnya ini seperti kosong-kosong ini ya. Nah, pertama-tama kita ke start, nyusul ke A, lalu ke C, lalu ke looping lagi ke C, lalu looping lagi ke C, looping lagi ke C, sampai jadi 0, 0, 0. Lalu kalau yang ditolak ini seperti A1, ini start A1 hasilnya, lalu ke B ke B 1, looping lagi B ke 1, looping lagi B ke 1, maka hasilnya 1, 1. Oke. Nah, kalau sederhananya tuh seperti sederhananya seperti ini. Start string sebelumnya bukan 1. Nah, ini karena masih awal jadi startnya masih 0. Lalu ke B, start sebelumnya 1, sebanyak 1, masih 1. Nah, lalu ini lanjut lagi ke C. Nah, ke C ini sudah jadi 2, jadi 1, 1 di 0, 1, 1. Nah, jadi itu akan ditolak di otomata ini. Lanjut kita ke hierarchy Chomsky. Ini tata bahasa grammar yang didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan variabel. Simbol-simbol terminal atau simbol-simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Sebuah aturan produksi dinyatakan dalam bentuk A ke B, simbol ini. Alfabet menghasilkan bit H atau alfa yang menurunkan band H. Simbol A menyatakan simbol pada ruas kiri atau produksi. Lalu simbol B ini menyatakan simbol yang pada ruas kanan aturan produksi. Lalu contoh aturan produksi T ke A. Nah, kalau dibaca T menghasilkan A. Lalu nih A T, kalau dibaca
E menghasilkan T atau E menghasilkan T dan E. Simbol garis ini menyatakan atau, lalu digunakan untuk memspesifikasikan penulisan aturan produksi yang mempunyai ruang kiri yang sama. Lalu pengelolaan 4 tingkat bahasa berdasarkan hierarki Chomsky dapat dilihat pada tabel ini. Nah, seperti ini. Bahasa regularisasi type 3, di mana mesin otomatanya yaitu final state automation meliputi DFA dan NFA. Lalu batasan aturan produksi itu A adalah simbol variabel. Lalu simbol B ini memaksimalkan memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan boleh tidak ada. Lalu ada keduanya lagi, bahasa konteks type 2. Nah, untuk mesin otomatanya push down automated. Lalu batasan aturan produksinya A, simbol A adalah sebuah simbol variabel. Lanjut kita ke konteks scientific type 1. Untuk mesin otomatanya linear bounded automata. Lalu batasan produksinya simbol A atau simbol B. Nah, lanjut kita ke bahasa ini, undiscriminated facilitated natural language tipe 0. Mesin otomatanya adalah mesin tuning. Batasan aturan produksinya tidak ada batasan. Oke, sekian dari materi ini. Sekian, terima kasih.